Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 180 sampai dengan 182 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab bangun datar dan kita akan membahas pada bagian yang kedua, yaitu penggunaan lukisan. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 180. Penggunaan lukisan. Tujuannya adalah siswa dapat menggunakan kemampuan melukis garis di berbagai situasi. Contoh yang pertama, lukislah sudut 30 derajat. Prosesnya adalah yang pertama, tarik garis OA dan ambil semarang titik P pada OA. Nah, garis dari titik OA, kemudian titik P-nya pada sembarang titik di garis OA. Yang kemudian lukis segitiga sama sisi OPQ menggunakan segmen OP sebagai salah satunya. Jadi dari titik 0 ini kemudian ke titik P kita buat lingkaran dengan jari-jari seperti OP seperti ini. Kemudian dari titik P dengan jari-jari yang sama kita tarik lagi garis. Nanti maka kita mendapat garis titik PQ. Kurs sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Nah, nanti segitiganya adalah pada segitiga POQ ini kita atau QOP ini sudutnya adalah 60 derajat. Jadi kita dapat melukis garis bagi OB dari titik QOP. Nah, dari titik QOP ini kemudian kita tarik garis dari titik Q, kemudian tarik lingkaran ke sini. Kemudian dari titik P juga tarik lingkaran. Nah, titik potong ini kemudian kita tarik garis sebagai titik OB. Nah, ini adalah sudut 30 derajat. Selanjutnya, lukislah sudut 45 derajat. Nah, caranya, tarik sebuah garis lurus mendatar seperti ini. Kemudian kita tentukan titik pusatnya, yaitu titik O misalnya. Kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari dari titik O ini ke sisi lingkaran. Kemudian kita tarik. Setelah itu dari sisi sebelah kanan ini, titik pertemuan ini, kita tarik lagi lingkaran seperti ini. Kemudian dari sebelah kirinya kita tarik juga lingkaran. Kemudian kita tarik garis ke atas. Ini adalah sudut 90 derajat. Kemudian dari titik ini atau dari titik ini, titik yang ke atas vertikal dan titik yang horizontal ini, titik pertemuannya kita buat lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik sebelah sini juga kita buat lingkaran. Nah, titik pertemuannya ini kita tarik. Nah, ini adalah sudut 45 derajat. Selanjutnya, contoh yang pertama. Pada gambar di samping kiri ini, lukislah garis singgung titik M pada lingkaran berpusat di O. Caranya, gunakan fakta bahwa garis singgung pada lingkaran tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Perhatikan ini lingkarannya. Prosesnya adalah tarik garis L melalui titik O dan M. Nah, dari titik O dan M, tarik garis lurus L. Selanjutnya, lukislah garis yang tegak lurus L melalui titik M. Nah, jadi garis tegak lurus yang melalui titik M, yang tegak lurus L melalui titik M. Caranya adalah kita buat dulu nanti lingkaran seperti ini dengan pusat di M. Kemudian dari sini kita buat juga lingkaran. Dari sisi sebelah sini kita buat juga lingkaran. Kemudian kita tarik garis lurus. Selanjutnya, soal yang kedua. Pada gambar di contoh 2, lukislah garis singgung
pada lingkaran O yang melalui titik N. Nah, ini titiknya adalah titik N. Kita garis singgungnya. Pertama, kita tarik garis lurus yang melalui titik O dengan titik N. Setelah itu, kita membuat lingkaran yang melalui titik garis ini, yang melalui garis ini, garis ON ini, dengan pusatnya adalah di N. Kemudian kita buat lingkaran juga dari titik yang sebelah atas ini, kemudian membuat lingkaran juga dari titik sebelah bawah sini. Nah, garis pertemuan ini kita sambungkan dengan titik N. Nah, maka garis singgungnya adalah yang seperti ini, dan ini adalah 90 derajat tegak lurus. Selanjutnya, soal yang ketiga, temukan harta karun tersembunyi yang dijelaskan pada halaman 162 dan 163 menggunakan cara melukis yang telah dipelajari. Jadi untuk jawaban ini, jadi silakan dilihat video matematika kelas 7 halaman 162 sampai 163 kurikulum Merdeka. Linknya dapat lihat nanti di deskripsi. Soal selanjutnya pada halaman 181 pada bagian Q. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ditemukan bagian piring porselin yang berbentuk lingkaran. Bagaimana cara untuk melukiskan bentuk aslinya? Perhatikan bahwa keliling piring merupakan busur, kemudian pikirkan bagaimana melukis lingkaran awalnya. Jadi kita akan mencari lingkaran awalnya. Yang pertama, Rani melukis menggunakan proses berikut ini. Yang pertama, ambil 3 titik A, B, dan C pada keliling piring. Nah, ini pertama kita bikin titik A, kemudian kita bikin titik B, dan kemudian kita bikin titik C. Jadi sembarang titiknya. Lukislah garis L yang merupakan garis sumbu dari segmen AB. Nah, kita tarik garis dulu AB, kemudian kita tarik garis lurus L. Nah, ini adalah garis sumbu. Dan ini tegak lurus, jadi garis ini tegak lurus terhadap AB. Kemudian lukislah garis M yang merupakan garis sumbu dari segmen garis BC. Berarti pada BC ini kita membuat garis M. Nah, titik potong M dan L ini kita namakan O. Lukis lingkaran dengan titik pusat O dan jari-jari OA. Nah, ini adalah pertemuan dari L dan M ini kita namakan sebagai titik O. Kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari dari OA. Maka lingkarannya kira-kira adalah seperti ini. Selanjutnya, jelaskan mengapa lingkaran aslinya dapat dilukiskan menggunakan cara Rani. Selanjutnya pada halaman 182, Yudi menggunakan sifat yang telah dipelajari pada halaman 169, yaitu garis sumbu suatu tali busur pasti melalui titik pusat lingkaran. Titik A, B, dan C berada pada keliling lingkaran asli. Maka segmen garis AB dan BC merupakan tali busur lingkaran. Jika saya melukis L, yaitu garis sumbu dari AB, maka L melalui titik pusat lingkaran. Perhatikan. Jadi titik AB ini adalah berada pada keliling lingkaran yang aslinya, di mana untuk AB ini dan BC ini adalah tali busurnya. Maka maka L melalui titik pusat lingkaran. Perhatikan. Jadi apabila kita tarik L, maka L akan melalui titik pusat lingkaran. Kemudian saya membentuk garis M. Jadi membentuk garis sumbu M dari busur BC. Yang M ini dari busur BC. M melalui pusat lingkaran, yaitu titik 0, titik O. Nah, dari hasil di atas, titik potong antara L dan M merupakan pusat lingkaran asal. Jadi titik pertemuan antara titik potong antara L dan M yang kita namakan titik O ini sebagai pusat asal lingkaran. Jadi saya dapat melukis lingkaran menggunakan titik O sebagai pusat lingkarannya. Nah, titik O ini sebagai pusat lingkarannya dan OA, jadi OKA ini sebagai jari-jarinya. Selanjutnya perhatikan pada bagian yang kedua. Yudi berpikir untuk menggunakan sifat-sifat yang telah dipelajari di halaman 175. Sifat tersebut adalah titik-titik yang berjarak sama dari titik A dan B berada pada garis sumbu pada segmen garis AB.
Maka dia juga dapat menjelaskan proses melukis yang dilakukan Rani, jelaskan bagaimana cara yang diajukan Yudi. Jadi pada halaman 175 kita belajar bahwa titik-titik yang berjarak sama dari AB, nah jadi berjarak sama dari AB, pada garis sumbu pada segmen AB. Nah ini, perhatikan. Pada garis L ini, ketika kita tarik garis dari titik A ke titik salah satu titik di sumbu ini akan sama jaraknya dari titik ini ke titik B. Perhatikan. Begitu juga dari A ke bagian yang kedua ini jaraknya akan sama dari L ke bagian B. Maka kita dapat menjelaskan jika lingkaran atas diandaikan sebagai O. Nah, lingkaran ini kita andaikan sebagai O dengan titik pusat O. Karena dua titik AB berada pada lingkaran O, titik AB ini berada pada lingkaran O, maka O berada pada jarak yang sama dari A dan B. Jadi O ini akan berjarak sama dari A, jadi OA dengan OB ini jaraknya akan sama. Dengan kata lain, O berada pada bisektor tegak lurus garis AB dan yaitu L. Nah, maka kita katakan bahwa O ini akan tegak lurus garisnya, garis L ini pada garis AB. Perhatikan ini sudutnya adalah siku-siku. Sama dengan itu karena dua titik B dan C. Nah, sekarang perhatikan titik B dan C. Titik yang berada pada lingkaran O, maka O berada pada jarak yang sama dari B dan C. Perhatikan pada titik BC ini, maka jarak O, jarak pada garis ini, maka jarak O ke titik B dan O ke titik C ini jaraknya akan sama. Dengan kata lain bahwa O berada pada garis sumbu segmen garis BC yaitu M. Maka kita tarik garisnya. Nah, ini adalah garis M dan melalui titik pusat O. Dari penjelasan di atas, maka titik perpotongan L dan M adalah pusat lingkaran. Perhatikan, kita tarik garis L, kita tarik garis M, maka kita akan menemukan pusat lingkarannya, dan pusat lingkarannya kita namakan sebagai O. Oleh karenanya, buat lingkaran dengan jari-jari OA dan O sebagai pusatnya. Kemudian kita buat lingkaran dari OA ke sini, O ke A. Nah, ini adalah jari-jarinya dengan pusat di sini, kita buat nanti lingkaran. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 180 sampai dengan 182. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.